Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Syarifal Putra Nuraihan, dengan NIM 1030 32 3047. Lalu ada teman saya Gilang Fadli dengan NIM 1030 32 3051. Dan ada teman saya Muhammad Alfian Arya Septia Nugraha dengan NIM 1030 32 3057. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis waktu bermain game mahasiswa menggunakan distribusi normal. Untuk poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Fadli dengan NIM 1030 32 3051. Untuk pendahuluannya yaitu yang pertama, pendahuluan. Bermain game telah menjadi aktivitas umum di kalangan mahasiswa sebagai hiburan dan pengurangan stres. Namun, durasi bermain game sering menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi aktivitas akademik dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rata-rata waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk bermain game dalam seminggu terakhir. Data survei yang diperoleh melalui kuesioner digunakan, dan distribusi normal dipilih untuk menganalisis pola waktu bermain game yang simetris di sekitar rata-rata. Selanjutnya yaitu ada definisi permasalahan. Di sini ada permasalahan. Yang pertama yaitu peluang mahasiswa yang bermain game lebih dari 2 jam dalam seminggu terakhir. Yang kedua yaitu peluang mahasiswa yang bermain game kurang dari 2 jam dalam seminggu terakhir. Dan yang ketiga, peluang mahasiswa yang bermain game lebih dari 6 jam dalam seminggu terakhir. Nah, yang terakhir yaitu nilai rata-rata min dan variansi waktu mahasiswa bermain game dalam seminggu terakhir. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yaitu Muhammad Alfian. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Satya dan ini 1030 32 3057. Nah, selanjutnya ada definisi peubah acak dengan X, jumlah data N dengan rata-rata 3,30 dan variansi 4,49. Distribusi normal. Distribusi normal peubah acak menggambarkan variabel acak XX dengan rata-rata 3,30 dan variansi 4,49. Rata-rata 3,30 menunjukkan bahwa sebagian besar nilai XX terdistribusi di sekitar angka tersebut. Variansi 4,49 menggambarkan seberapa besar nilai XX dari rata-rata dengan deviasi standar sekitar 2,12. Distribusi ini memiliki bentuk simetris di mana nilai XX cenderung lebih banyak berkumpul di sekitar nilai 3,30 dan semakin jarang ditemukan, maka semakin jauh dari nilai tersebut. Selanjutnya ada definisi parameter. Pertama, peluang mahasiswa yang bermain game lebih dari 2 jam dalam seminggu berdasarkan 23 mahasiswa yang mengisi kuesioner adalah 0,7291 atau 72,91%. Yang kedua, peluang mahasiswa yang bermain game kurang dari 2 jam dalam seminggu berdasarkan 23 mahasiswa yang mengisi kuesioner adalah 0,2709 atau 27,09%. Yang ketiga, peluang mahasiswa yang bermain game lebih dari 6 jam dalam seminggu berdasarkan 23 mahasiswa yang mengisi kuesioner adalah 0,0985 atau 9,85%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Syarifal Putra Nuraihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan pada poin nomor 1. Pada poin nomor 1 yaitu peluang mahasiswa yang bermain game lebih dari 2 jam dalam seminggu terakhir. Untuk menghitung peluang mahasiswa yang bermain game lebih dari 2 jam, kita hitung Z-score untuk X2. Z sama dengan X minus rata-rata dibagi dengan deviasi varian, yaitu 2 minus 3,30 dibagi 2,12 sama dengan minus 0,61. Sekarang
kita cari nilai probabilitas untuk PX lebih dari 2. Yang berarti kita mencari PZ lebih dari sama dengan lebih dari kurang minus 0,61 menggunakan distribusi normal standar. Kita dapat mencari nilai PZ lebih dari minus 0,61. PZ lebih dari minus 0,61 sama dengan 1 minus PZ kurang dari sama dengan minus 0,61 sama dengan 1 minus 0,2709 dengan hasil 0,7291. Jadi peluang mahasiswa yang bermain game lebih dari 2 jam adalah sekitar 0,7291 atau 72,91%. Untuk poin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, hitung nilai peluang dari mahasiswa yang bermain game kurang dari 2 jam dalam seminggu terakhir. Untuk menghitung peluang ini, kita hitung aja PZ kurang dari minus 0,61 yang sudah kita hitung sebelumnya. Yang hasilnya itu 0,2709. Jadi, peluang mahasiswa yang bermain game kurang dari 2 jam adalah sekitar 27,09%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu peluang mahasiswa yang bermain game lebih dari 6 jam dalam seminggu. Untuk menghitung peluang mahasiswa yang bermain game lebih dari 6 jam, kita hitung Z-score untuk X6. Dengan cara yaitu Z kurang 6 dikurang 3,30 per 2,12 itu hasilnya 1,29. Kemudian kita cari nilai probabilitas PZ lebih dari 1,29 dari distribusi normal standar. Itu dengan cara PZ lebih dari 1,29 dikurang 1 dikurang PZ lebih kurang dari sama dengan 1,29. Hasilnya itu 1 dikurang 0,9015 itu hasilnya 0,0985. Jadi peluang mahasiswa yang bermain game lebih dari 6 jam adalah sekitar 9,85%. Baiklah, untuk selanjutnya saya silakan kembali kepada Syarifal. Baik, poin selanjutnya yaitu hitung nilai min dan variansi dari perubahan acak yang ditetapkan. Nilai min yaitu 3,30 dengan menggunakan rumus Excel seperti berikut. Lalu ada variansi dengan nilai 4,49 yang dihitung dengan menggunakan rumus Excel seperti pada nomor tersebut. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu berdasarkan analisis data dari survei kepada 23 mahasiswa mengenai waktu bermain game dalam seminggu terakhir. Yang pertama yaitu peluang waktu bermain game lebih dari 2 jam yaitu 72,91%, kurang dari 2 jam yaitu 27,09%, dan lebih dari 6 jam yaitu 9,85%. Lalu yang kedua yaitu rata-rata dan variansi. Rata-rata atau min yaitu 3,30 jam dan variansi yaitu 4,49 jam kuadrat. Penerapan distribusi normal. Data diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 3,30 jam dan variansi 4,49 jam kuadrat yang memungkinkan estimasi peluang waktu bermain game mahasiswa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dulu